warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya akan membahas tentang motivasi dan dorongan Islam untuk mempelajari dan menyebarkan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini, ilmu pengetahuan adalah yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena tanpa ilmu pengetahuan, dunia akan terasa kosong. Seperti apa yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bahwa perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar, sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Bahkan ada yang menafsirkan jika tuntutlah ilmu sampai menutup mata atau menutup usia. Pembahasan pertama, Islam menuturkan kepada hambanya bahwa bacalah buku ilmu pengetahuan agar membuka kunci pengetahuan serta mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena orang yang banyak pengetahuannya derajatnya lebih tinggi dari yang tidak berilmu. Nabi bersabda, perkara mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Ba'ar. Dimanapun ilmu itu berada, maka umat muslim diperintah untuk mencarinya. Menuntut ilmu ada dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, melainkan harus dilakukan seumur hidup. Karena dalam Islam tidak ada istilah berhenti untuk menuntut ilmu ketika sudah tua. Dengan kata lain, selama hayat masih dikandung badan, manusia wajib untuk menuntut ilmu dengan menyesuaikan keadaan yang dialami. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat memperluas cakrawala dan memperkaya bahan pertimbangan bagi manusia dalam mengambil sikap dan tindakan. Karena kekayaan informasi dan pengetahuan akan membuat seorang lebih cenderung kepada objektivitas, kebenaran dan fakta yang ada. Ilmu yang bermanfaat dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan kebenaran dalam berbagai bentuk dan bidang. Bahkan lebih dari itu, ilmu yang bermanfaat dapat memperkuat dan meningkatkan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, yang pertama, negara-negara barat sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. Hal ini menjadikan negara barat bisa dengan leluasa menjatuhkan kekuatan yang dimiliki oleh umat muslim. Yang kedua, negara-negara barat juga berupaya untuk mencegah negara-negara Islam dalam mengembangkan iptek agar tidak bisa melawan kekuatan negara barat. Dengan melihat penjelasan di atas, kita bisa mengetahui betapa perhatiannya Islam dalam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam juga telah mengatur dan memerintahkan kepada umatnya agar mereka senantiasa menjadi umat yang terbaik dalam segala hal, agar nantinya mereka tidak tersesat dan terjerumus kepada keburukan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu adalah produk dari epistemologi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu yang tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita. Kita membutuhkan ilmu karena pada dasarnya manusia mempunyai suatu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kita manusia. Tidak
tidak untuk makhluk yang lain, yaitu sebuah akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, kita selalu berinteraksi dengan ilmu, akal yang baik dan benar akan terisi dengan ilmu-ilmu yang baik pula. Sedangkan teknologi dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun dalam mempelajari dan mengaplikasikan iptek itu sendiri harus memperhatikan beberapa hal yang penting. Tidak semua sains dan teknologi yang diciptakan para ilmuwan itu baik untuk kita. Terkadang ada pula yang menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Beberapa dari mereka ada yang menyalahgunakan hasil penelitian tersebut. Sesungguhnya Allah melarang kita berbuat pengerusakan di bumi seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya, abad modern sekarang ini yang disebut abad ilmu pengetahuan, ditandai dengan pemikiran rasional dan filosofis, serta kemajuan-kemajuan luar biasa dalam bidang sains dan teknologi akan meninggalkan ajaran agama yang tidak menghargai akal pikiran, tidak mengarahkan umatnya untuk mencapai ilmu pengetahuan. Sebaliknya, agama yang mengajarkan umatnya agar menggunakan akal pikirannya semaksimal mungkin memerintahkan untuk meraih ilmu. Pengetahuan dengan mengarah pada keluruhan akhlak akan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat modern. Agama seperti itulah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan kebahagiaan jasmani dan rohani, kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan yang lengkap itu tidak mungkin akan diperoleh manusia modern pada mengikuti bimbingan agama. Jadi, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ia mendorong umatnya agar terus menuntut ilmu, meraih sains dan teknologi, menggunakan akal pikiran, mengenali dan menganalisa setiap aspek ilmu pengetahuan dalam segala lapangan kehidupan. Islam adalah agama kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat diterapkan dalam segala tempat. Kemudian ada firman Allah yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya potongan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menimba ilmu sedari kecil. Karena dari Allah menciptakan manusia dari segumpal darah untuk mencari ilmu secara merangkak, cara berjalan, cara berbicara, dan lain-lain. Setelah itu, dengan bertambahnya usia, seorang manusia pasti menambah ilmunya seperti memulai dengan prasekolah, sekolah dasar, dan seterusnya. Itulah pembahasan dari saya tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.